Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Dalam video ini ada sedikit menjelaskan tentang pengertian kurban, tata cara penyembelihannya, dan pembagian daging kurban. Langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Saat Idul Adha tiba, banyak dari kita menyaksikan atau bahkan ikut menyembelih hewan kurban. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita tahu tata caranya sesuai sunnah Rasulullah SAW? Yuk teman-teman semuanya, kita pelajari bersama-sama biar ibadah kurban kita bukan hanya sah, tapi juga berpahala sempurna. Sebelum kita mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui makna kurban dalam Islam. Kata kurban berasal dari bahasa Arab, yakni kata koruba yang artinya mendekat. Jadi ibadah kurban adalah bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Allah melalui penyembelihan hewan tertentu. Ini sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli lirabbika wanharu, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Setelah kita membahas tentang makna kurban dalam Islam, kita lanjut membahas syarat sebelum menyembelih. Sebelum menyembelih, ada hal-hal penting yang harus kita siapkan. Yang pertama, niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ketika mau berkurban, kita harus niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kurban adalah ibadah. Jadi niat ketika kita hendak berkurban harus lillahi ta'ala, bukan karena gengsi atau pamer. Syarat yang kedua, hewan-hewan kurban itu memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya terbagi dalam 3 segi. Segi yang pertama itu segi jenis. Jenis-jenis dalam hewan kurban adalah hewan kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Dalam segi umur, setiap hewan yang tadi saya sebutkan itu memiliki umur minimal. Untuk domba, minimal umurnya yaitu 6 bulan. Untuk kambing, minimal umurnya yaitu 1 tahun. Untuk sapi atau kerbau, minimal umurnya yaitu 2 tahun. Dan untuk unta, minimal umurnya 5 tahun. Dalam segi kesehatan, hewan dalam berkurban harus sehat, tidak cacat, dan tidak kurus ekstrim. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, 4 hewan tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu hewan yang cacat matanya dengan cacat yang jelas. Yang kedua, hewan yang pincang dengan pincang yang jelas. Yang ketiga, hewan yang kurus kering yang tidak dapat digemukkan lagi. Dan yang keempat, hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad. Kita lanjut membahas tentang tata cara penyembelihan.
Berikut ini adalah langkah-langkah menyembelih hewan kurban yang sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Langkah yang pertama, menyediakan alat penyembelih yang tajam agar hewan tidak tersiksa dan cepat mati. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, tajamkanlah pisaumu dan tenangkanlah hewan sembelihanmu. Hadis riwayat Muslim. Langkah yang kedua, merebahkan hewan ke sisi kiri dan menghadap kiblat. Tujuannya yaitu untuk mengikuti praktik Rasulullah SAW dan menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang ketiga, mengucapkan basmalah dan takbir. Ketika kita ingin menyembelih hewan, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Ini sesuai dengan dalam Quran surah Al-An'am ayat 118 yang artinya makanlah dari apa yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Langkah yang keempat, menyembelih di bagian leher dengan cepat dan tegas. Yang kita harus perhatikan ketika kita menyembelih, kita harus memutuskan 3 urat di bagian leher. Di antaranya adalah urat nadi, tenggorokan, dan kerongkongan. Hal tersebut sangat penting agar kenapa? Supaya hewan kurban tersebut cepat mati dan tidak membuat hewan tersebut tersiksa. Langkah yang kelima, biarkan darah mengalir hingga hewan benar-benar mati. Tujuan ini adalah untuk memastikan penyembelihan hewan tersebut sah dan darah najis dari hewan kurban tersebut keluar tuntas. Setelah kita membahas tentang tata cara penyembelihan hewan kurban, adab dan akhlak mulia ketika menyembelih hewan kurban, kita lanjut membahas tentang cara pembagian daging hewan kurban dan cara menimbang daging hewan kurban tersebut. Pembagian daging kurban dibagi ke 3 kelompok. Ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan ijma ulama. Di antaranya kelompok tersebut adalah yang pertama, kelompok untuk yang berkurban dalam kurung sahibul kurban. Yang kedua yaitu kelompok untuk kerabat, tetangga, dan teman. Yang ketiga yaitu kelompok untuk fakir miskin. Nah, ini yang paling utama, mereka wajib dapat bagian karena esensi kurban adalah berbagi. Sedangkan dalam segi menimbang daging hewan kurban, syariat Islam tidak menetapkan berat tertentu secara pasti dalam satuan kilogram atau gram. Namun syariat Islam menekankan prinsip keadilan atau prinsip adil. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video sampai habis. Kita tadi sudah membahas dari pengertian kurban dalam Islam sampai pembagian daging hewan kurban. Inti dari pembahasan tentang kurban ini adalah kurban bukan dilihat dari seberapa besar hewan yang kamu kurbankan, akan tetapi inti dari kurban adalah seberapa tulus dan ikhlas kamu dalam mengorbankan apa yang kamu cintai untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa-apa yang disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dimudahkan rezeki, dimudahkan dalam segala hal, dan semoga kita bisa berkurban. Akhir kata, mohon maaf segala kekurangan dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.